Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu, masih dengan tema yang sama, yakni bahaya takabur dalam merusak amal ibadah. Masih bersama juga dengan Ustazah Yusnel Maeka dan ibu-ibu dari pengajian Salimah Sukamerindu. Mungkin langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab selanjutnya, Ustazah, ya, karena masih ada ibu-ibu yang ingin bertanya ya, Bu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Ibu Jumita. Yang ingin saya tanyakan, Bu Ustazah, gimana cara kita menghadapi atau mengatasi orang yang kena penyakit hati, yang salah satu termasuk dari yang murah emosi, suka marah-marah atau ego tinggi gitu. Jadi cara mengatasinya gimana, Ibu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ya tadi kan karena kita juga membahas penyakit hati, Ustazah, makanya Ibu bertanya bagaimana cara kita menghadapi orang yang memiliki penyakit hati. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pengajian Salimah, takabur ini merupakan penyakit hati juga ya. Dia pangkal dari penyakit hati, pangkal dari akhlak tercela. Jadi penyakit hati ini banyak sekali, ada salah satunya takabur, ada amarah, ada benci, ada dendam, ada riya, seperti itu, dan iri hati. Ini salah satu bagian dari penyakit hati. Penyakit hati ini kalau ada penyakit berarti ada obatnya. Tentu ada obatnya, Allah kasih. Jadi semua yang ada Allah turunkan penyakit pasti ada obatnya. Dan sebaik-baik obat penyakit hati adalah Al-Quran, ya. Salah satu dari obat dari penyakit hati Al-Quran, karena disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fihi syifa. Jadi dalam Al-Quran itu ada obat penawar. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Mutiara Kolbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati ini obatnya yaitu bisa kita menjadikan satu sarana kita, yaitu semakin kita memperbanyak muamalah atau hubungan kita dengan Allah dengan baik. Jadi dengan caranya apa? Sholat. Memperhatikan sholat kita. Pertama itu memperhatikan sholat kita. Sholat kita bagaimana sholat kita, apakah kualitas sholat kita dari hari ke hari makin baik. Kualitasnya ya, bukan kuantitas, tapi kualitas sholat kita. Bagaimana kita sholat kita baik dari segi rukunnya, dari segi syaratnya, dari segi semua yang berkaitan dengan sholat itu kita bisa lakukan dengan baik. Tentu ada yang jangan dilupakan, yaitu khusyuk dalam sholat. Inti dari sholat itu adalah khusyuk, menghadirkan hati. Makanya saya bilang kita bahas tadi bahwasanya apabila sholat seseorang itu baik sholatnya, maka tentu amal ibadah yang keluar dari anggota tubuhnya juga akan baik. Makanya pondasi akhlak itu terbina dari sholat. Pondasi akhlak seseorang terbina dari sholat. Jika baik sholatnya, maka baik juga amal ibadahnya. Tidak akan ada keluar kata-kata yang menyakiti, ataupun tidak akan ada hati yang marah, emosi. Kenapa? Karena hati itu selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi ada dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Rutinitas kita membaca Al-Quran itu diperbanyak. Meskipun kita nggak paham artinya, tapi kalau senantiasa kita baca, itu akan hati kita akan lama-lama terasah dan akan kayak kita biasa terkena sentuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, lafaz Allah. Jadi pengen tahu bagaimana Allah pengen ngajak kita berbicara, itu kalau kita baca Quran berarti Allah itu pengen ngajak kita berbicara gitu. Jadi bacalah Al-Quran. Nanti istilahnya Allah akan berbicara kepada kita lewat kalamnya. Yang ketiga, mengatasi penyakit hati ini tentu dengan banyak menuntut ilmu, ya, menghadiri majelis ilmu agama, dan yang selanjutnya itu adalah
bergaul dengan orang-orang yang salih, dengan orang-orang yang baik, yang lingkungan yang istilahnya vibes-nya positif gitu. Jadi orang-orang yang selalu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 4, salah satu sebenarnya ada banyak caranya, cuman dari 4 hal ini bisa utama kita meningkatkan membersihkan hati kita, menghindari diri kita dari penyakit-penyakit hati seperti itu. Iya, baik Ibu. Boleh Ibu. Boleh Pak. Boleh pakai mic. Kasih ya. Ya maksud saya ini Bu Ustazah, yang kita hadapi cara mengatasi misal ini keluarga atau adik kita atau siapa itu yang memiliki penyakit hati gitu. Baik, iya, Bu Ustazah. Cara kita menghadapi seseorang yang memiliki penyakit hati itu bagaimana Bu Ustazah? Menghadapinya tentu kita bergaul dengan orang yang seperti itu ya. Jadi otomatis kita karena kerabat berarti kita punya potensi untuk bisa untuk menasihatinya ya Ibu ya, misalnya dengan perkataan yang baik, dengan kasih sayang seperti itu. Jadi dia juga bisa memberikan contoh teladan kepada saudara kita itu. Kalau kita misalnya memberi nasihat, otomatis tentu ada teladan, tentu ada qudwah hasanah gitu, teladan dari kita juga gitu. Jadi mengajak dia untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya ketika seseorang itu dekat dengan Tuhannya, ketika dia mengenal Tuhannya, dia akan mengenal ketika seseorang itu mengenal siapa dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Tentu dia akan dekat dengan Tuhannya dan otomatis juga dirinya akan semakin baik gitu. Jadi caranya ya kita bisa menasihatinya dengan baik, dengan hikmat seperti itu, dengan kasih sayang, bukan menggurui, dan juga tadi memberikan contoh teladan kepada orang tersebut. Iya, baik. Udah jelas Bu? Jelas. Ada lagi Bu yang bertanya? Boleh, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti. Mau nanya nih Ustazah, jika ada orang yang terlalu percaya diri itu, apakah ia termasuk orang yang takabur? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, apakah orang yang terlalu percaya diri itu adalah orang yang takabur? Boleh dijawab tapi setelah jeda iklan Ustazah ya. Pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.